Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang sistem pendidikan Islam yang mana merupakan subtema dari mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam dilatar belakangi dengan secara kultural pendidikan pada umumnya berada dalam lingkup peran, fungsi, dan tujuan yang tidak berbeda, semuanya hidup dalam upaya yang bermaksud menegakkan martabat manusia melalui transmisi yang dimilikinya, terutama dalam bentuk transfer pengetahuan dan transfer nilai. Sistem pendidikan Islam yaitu keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian Muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem juga mempunyai ciri-ciri, yaitu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, sistem merupakan suatu kesatuan yang berstruktur. Yang kedua, kesatuan tersebut terdiri dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh dan berkaitan. Yang ketiga, masing-masing komponen tersebut mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur yang untuk mencapai tujuan pada sistem. Yang ketiga yaitu unsur-unsur. Unsur-unsur terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama unsur situasional sistem pendidikan Islam. Terbagi menjadi 5 bagian lagi. Yang pertama pendidik. Pendidik yaitu orang yang mendidik atau transfer ilmu atau sering disebut dengan guru. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menerima transferan ilmu dari seorang guru untuk mencapai tujuan pendidikan melalui lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan secara umum, secara universal adalah mewujudkan kedewasaan anak didik. Yang keempat yaitu alat pendidik. Alat pendidikan merupakan unsur penting dalam pendidikan karena tanpa alat tidak akan terjadi suatu pendidikan. Yang terakhir yaitu sistem struktur sosio-kultural merupakan proses pendidikan yang tidak pernah terlepas dari struktur kemasyarakatan dan kebudayaan di sekitarnya. Yang kedua yaitu unsur-unsur non-situasional sistem pendidikan Islam. Terbagi ke dalam 3 bagian lagi. Yang pertama, lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan ada 3. Yang pertama, keluarga. Keluarga Muslim adalah benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui pendidikan Islam. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tujuan terpenting dari pembentukan keluarga adalah mendirikan syariat Allah dalam segala urusan permasalahan rumah tangga, mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis, mewujudkan sunnah Rasulullah SAW dengan melahirkan anak-anak soleh, lalu menjaga citra anak agar anak tidak melakukan penyimpangan dan pergaulan bebas. Yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan lembaga kedua pembinaan lanjutan dari nilai yang telah diletakkan dasar-dasarnya dari lingkungan keluarga. Yang ketiga, lembaga masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Yang kedua, unsur-unsur non-stasional yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu administrasi dan pembiayaan. Administrasi dan pembiayaan pendidikan dalam Islam merupakan tanggung jawab individu dan masyarakat, bahkan pemerintah. Jadi kesimpulannya, sistem pendidikan Islam adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya yang berdasar nilai-nilai ajaran agama Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Unsur-unsur sistem pendidikan Islam meliputi pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan struktur sosio-kultural, maupun lembaga-lembaga pendidikan, yaitu lembaga keluarga, masyarakat, sekolah masyarakat, maupun kurikulum pendidikan, dan yang terakhir administrasi dan pembiayaan. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.